Siap, Bu. Ya, kita masuk dulu. Oke. Gimana kabarnya? Baik. Di sini dengan siapa? Sendiri? Sendiri. Oke, kita perkenalan dulu ya. Nama kamu siapa? Ibu boleh tahu? Nama saya Yuni, Bu. Secara jurusan Jurusan manajemen. manajemen. Sekarang semester berapa? Semester terakhir, Bu. Semester 6. Semester 6. Oh, ini lagi sibuk-sibuknya nyusun judul skripsi ya. Iya. Jadi ini kan lagi kuliahnya online nggak? Online ya? Online. Online. Jadi ada nggak masalah selama proses pembelajaran, proses kuliahnya? Untuk masalah sih nggak ada, cuma teknisinya aja, Bu. Karena jaringan kan. Iya. Apalagi jaringan di Kalimantan Utara kan kadang-kadang down, kadang-kadang ya, lu paham lah kan. Iya. Soalnya jaringan bisa Kalimantan memang ya bisa dikatakan jauh lah dari kota lain ya. Iya. Oke. Jadi masalah cuma di jaringan aja ya. Kalau dalam sistem pembelajarannya baik. Ya, Tuhan baik. Oh ya, Ibu juga kalau Ibu boleh tahu datang ke sini itu tahu dari mana gitu? Bisa nemu Ibu itu tahu dari mana? Karena emang sebelumnya saya sudah tahu kalau memang di kampus ini punya fasilitas guru BK. Jadi memang bisa konseling. Jadi saya pengen coba apakah kalau misalnya saya setelah konsultasi sama Ibu, apakah bisa membantu atau apa ya, lebih memudahkan saya lah untuk kedepannya. Apakah bisa? Oke. Memang sih saat kamu membutuhkan sesuatu ya, kamu mau menyelesaikan masalah bisa ketemu Ibu. Terus Ibu tanya lagi, apa kamu sudah pernah melakukan konseling individu? Kalau konseling individu mungkin saya waktu SMA kali itu, cuman saya waktu itu sama teman saya sih. Oh iya, berarti udah pernah ya melakukannya. Tapi pertama Ibu tetap jelaskan secara singkat aja nih, apa sih itu konseling individu yang lebih mudah dipahami. Kemudian apa saja sih aturan atau asas-asasnya itu. Sebenarnya di dalam konseling itu ada namanya asas. Itu asasnya yang sangat penting gitu kan dalam menjadi seorang konselor atau guru BK. Sini Ibu jelasin dulu apa itu konseling individu. Konseling individu yaitu adalah proses pemberian bantuan kepada peserta didik yang memiliki masalah atau membantu dalam pemecahan masalah. Kemudian itu bimbingan konseling itu ada namanya asas. Nah, ada asas dua asas yang terpenting. Yang pertama itu asas terbukaan. Nah, di sini asas terbukaan, Ibu minta adik menceritakan semua masalah adik pada Ibu tanpa yang ada yang disembunyikan ya. Jadi semua apa saja yang adik punya, yang adik mau ceritakan pada Ibu. Kemudian yang kedua itu namanya ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini hanya kita berdua nih yang tahu masalah kita, masalahnya kamu, sharing-sharingnya kita berdua. Jadi Ibu tidak akan menceritakan masalah kamu ini kepada orang lain. Begitu juga kamu bisa menceritakan masalahmu kepada orang lain karena itu haknya kamu ya. Jadi tapi kalau Ibu untuk menceritakan masalah kamu kepada orang itu tidak boleh, karena itu bukan hak Ibu, karena itu sudah haknya kamu gitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi jangan ragu untuk menceritakan apa saja masalah kamu sama Ibu. Iya, siap. Baik, sudah paham ya. Jadi ya datang sini pastilah ada yang mau diceritakan kan ya. Jadi Ibu persilahkan untuk menceritakan apa saja masalah. Jadi masalahnya ini mengenai insecure, Ibu. Jadi ceritanya itu kayak saya itu selama di kampus itu suka insecure sama kemampuan saya. Soalnya
kalau dilihat-lihat ya Bu, dilihat di teman-teman saya di kampus itu orang-orangnya pada punya prestasinya itu bagian akademik, kayak mereka tuh sering menang kejuaraan debat, bisnis plan atau esai. Terus mereka juga rajin cari lomba debat itu, lomba-lomba esai seperti kayak gitu. Terus juga ada juga yang punya bisnis, kayak semua bisnis, ada yang sudah punya bisnis tapi sudah sukses. Jadi saya itu kayak insecure gitu sama mereka. Kayak saya tuh kadang-kadang tuh sering membandingkan kan Bu, kok saya udah semester 6 tapi belum ada yang bisa saya banggakan lah pada diri saya sendiri. Sementara mereka itu banyak sekali yang ibaratnya sudah mereka bisa banggakan sama diri mereka. Mereka sudah duluan lah stepnya daripada saya lah ceritanya Bu. Nah kayak gitu Bu. Terus saya itu juga apa ya, dengan hal itu saya jadinya insecure kalau misalnya nanti saya lulus, gimana ya nanti kalau misalnya saingannya saya tuh mereka. Kalau misalnya saya mau apply job atau melamar kerjaan nanti, sedangkan mereka yang di CV mungkin sudah punya banyak prestasi yang bisa mereka lampirkan di CV, sementara saya itu nggak ada Ibu. Itu gimana gitu solusinya. Jadi saya itu insecure karena kemampuan saya itu Bu. Berarti kamu nih kayak kurang ya percaya diri dengan kemampuan yang kamu miliki ya saat ini, karena kamu membandingkan dirimu sama dengan rekan-rekan yang lain, teman-teman yang lain. Oke, Ibu paham nih masalah kamu di mana. Sebenarnya itu kita bisa lihat sebenarnya kemampuan kita itu berbeda ya. Mungkin ya pastilah kita punya pemikiran, oh dia bisa, kok saya di sini aja ya, pasti gitu ya. Mungkin saya ini kemampuan saya ini memang di bawahnya mereka, pasti begitu ya. Itu yang membuat kamu insecure ya sama mereka. Oke. Baiklah, setelah kamu menceritakan masa kamu, Ibu sudah paham. Jadi kita menggunakan salah satu teknik konseling, yaitu teknik scaling. Di teknik ini Ibu minta kamu untuk menjawab beberapa atau Ibu memberi perbandingan. Nah, ini Ibu memberi perbandingan yaitu banding 1 sampai 10. Yang 1 itu insecure kamu itu cukup rendah. Nah, kemudian kalau yang 10 itu insecure kamu itu sudah sangat tinggi gitu. Nah, menurut kamu sendiri, kamu itu di posisi yang mana saat ini? Saya sepertinya di posisi 6 nih Bu. Di posisi 6, berarti posisi 6 itu cukup ya, lumayan dikatakan tinggi ya. Oke. Kemudian Ibu mau tanya lagi, ini kan kamu merasa kemampuan kamu itu kurang ya. Apa kamu pernah mencoba atau merencanakan untuk mengembangkan kemampuanmu? Apa udah pernah? Kalau mencoba untuk mengembangkan kemampuan saya, selama ini saya aktif di organisasi sih Bu. Terus juga saya juga pas dari semester 4 itu saya sudah mulai aktif untuk mencari lomba-lomba agar mengembangkan atau mencari pengalaman lah dari lomba-lomba. Cuman dari lomba-lomba yang saya ikuti itu Bu, gak ada yang menang. Ya mungkin karena saya tahu juga kan Bu, karena kita kalau misalnya awal mau coba pasti nggak harus langsung menang ya. Jadi seperti itu. Terus juga saya ada coba buka small business. Cuman itu masih belum lancar dijalankan Bu. Jadi ya itu. Sekarang sih saya masih coba-coba cari ini Bu, cari kegiatan-kegiatan di luar kayak volunteer atau magang yang mungkin saya bisa ikut. Cuman masih belum ada yang bisa saya ikut gitu. Udah pernah coba ya ternyata untuk mengembangkan. Oke. Itu sudah merupakan usaha kamu sebenarnya. Jadi untuk itu berarti tinggal kamu lagi sebenarnya tinggal istilahnya mencari ya, atau
mencari rekan atau yang sudah berpengalaman. Nah, setidaknya sharing apa sih yang buat kamu itu bisa begini gitu kan. So, walau sebenarnya ya kita tidak tahu karena beda-beda porsi yang sebenarnya. Oke, kalau menurut Ibu gini ya, karena sudah mencoba sudah mencoba beberapa cara. Jadi Ibu cuma bisa memberi beberapa saran ya atau dorongan untuk kamu ya, untuk mengurangi rasa insecure dan lebih percaya diri dengan kemampuan apa yang kamu miliki. Mungkin yang kamu lihat itu dia udah bisa kayak gini, mungkin dia memang kemampuannya sampai segitu. Nah, mungkin kamu posisinya bukan di situ gitu, bidangnya mungkin di situ, bukan kemampuan kamu bukan bidangnya di situ. Jadi Ibu cuma memberi beberapa saran. Coba memberi dukungan kepada dirimu sendiri, berkata seperti ini, dia bisa, saya juga bisa, tapi mungkin kemampuan saya berbeda porsi. Nah, prestasi saya itu tidak sama gitu. Nah, mungkin saya punya cara yang lain atau tempat saya untuk mengembangkan kemampuan saya itu di tempat yang lain kayak gitu. Jadi jangan merasa kalau wah dia ini bisa, kok aku nggak bisa ya, atau aku nih bisa, nah, kata kasarnya ini mungkin saya ini bodoh atau gimana gitu ya, kemampuan saya kok rendah sekali gitu. Nah, itu yang membuat kamu merasa saya tuh tidak percaya diri dengan kemampuan. Sebenarnya kamu tuh memiliki kemampuan sebenarnya, tapi kemampuan kamu memang berbeda dengan dia gitu. Nah, porsi atau tempat kamu mengembangkan kemampuan itu beda tempat gitu. Jadi kamu coba mengembangkan dirimu itu dengan cara yang lain lagi. Jangan di situ-situ aja gitu kan. Pokoknya jangan membandingkan dirimu dengan rekan, karena kita tidak tahu dengan kemampuannya. Ibu juga kadang merasakan kemampuan ibu tuh kurang gitu kan, ya pasti manusiawi, tapi kita juga bisa mendorong diri kita bahwa saya juga bisa, tapi bukan di posisi bukan di sini gitu, tapi di tempat lain ya. Jadi bisa ya dicoba ya gitu kan, supaya hilangkan perasaan atau pikiran bahwa saya tuh kok tidak bisa ya sama kayak dia gitu. Kemampuan saya kok berbeda. Nah, karena kemampuan orang memang berbeda. Nah, kesuksesan orang juga berbeda. Dapat orang mengembangkan kemampuan itu berbeda. Jadi bisa dipahami. Jadi nanti kamu coba cari lagi. Jadi ini untuk Ibu tanya lagi. Jadi setelah ini kamu maunya seperti apa untuk mengembangkan dirimu? Mungkin kemampuanmu di mana dan coba mencari tempat untuk mengembangkan kemampuanmu di mana gitu. Sudah ada bayangan nggak kalau sekarang? Kalau saya sih jujur Bu, saya pengen fokus ke bidang komunikasi Bu. Jadi kayak baik komunikasi public speaking atau enggak bahasa Inggris, karena emang dulu juga pas awal-awal lulus SMA kan Bu, saya juga ada ikut kursus bahasa Inggris, cuman karena waktunya mepet sama masuk kuliah, jadi ibaratnya waktunya tuh kurang untuk saya bisa menguasai bahasa Inggris. Nah, itu juga mungkin saya pengen coba kursus lagi untuk menggali-gali potensi itu. Terus sama sekarang ini saya masih nyari-nyari info Bu tentang kayak kursus public speaking, siapa tahu ada yang harganya juga worth it lah sama yang kemampuan itu saya juga pengen cari itu sih Bu yang sekarang. Terus pengen fokus sama bisnis saya juga ini Bu, karena saya rasa saya ini masih mut-mutan juga jalan di bisnisnya Bu. Ya itu. Ya, nah itu kan sudah kamu menyelesaikan masalah kamu sebenarnya ini, ya kan? Kamu jadi berarti kamu tuh saat kamu lihat orang dia bisa kerja di sini, misalnya contohnya nih, dia kerjanya di bank, gitu kan? Kamu kan bagian manajemen ini kan, teman udah kerja di bank, terus kok aku nggak bisa ya masuk di situ? Tapi ini kan posisinya kamu bisa
berbahasa ini, membuka usaha ini dan mencoba kayak gini. Nah itu kan kamu udah bisa menyelesaikan masalah kamu kan. Nah, jadi ini sudah tahu ya solusinya. Jadi tinggal kamu menjalankan apa yang kamu rencanakan itu. Oke? Jangan mutan. Ayo. Kalau saya mau mengembangkan diri, kita harus ya semangat lah ya. Cari penyemangat deh istilahnya. Jadi udah clear banget kan. Ibu udah kasih masukan juga. Terus ibu mau tanya juga nih, usaha yang kecil-kecilan ini seperti apa? Kok nggak mutan gitu? Nggak mutan itu usaha ya kayak online shop kayak gitu. Iya. Jual. Saya juga ada coba jualan kayak tentang kecantikan, produk kecantikan. Saya pakai brand saya sendiri. Cuman konsumen tetap ada. Cuman saya aja yang mut-mutan nih Bu, karena kita kan juga sebagai mahasiswa fokus ke pembelajaran, fokus tugas, fokus ke bisnisnya, itu yang balancingnya itu yang saya mut-mutan itu Bu. Ya kadang merasa lelah juga iya, jadi nggak mood gitu. Ya itu aja. Tapi jangan sampai menghentikan bisnisnya kan. Udah usaha nih, siapa tahu bisnis itu bisa berkembang kan. Jadi bisnis. Oke. Jadi udah ya, udah kelar. Jadi ada lagi Bu mau tanya, ini sudah masalah kamu saat ini udah clear ya? Terus masih ada yang mau diceritakan lagi? Itu aja sih Bu, karena jujur tuh kayak setiap malam tuh overthinking aja pikirnya gara-gara insecure-nya itu kan Bu. Jadi kayak sebenarnya tuh semenjak saya rasakan itu semenjak semester 4 itu kan Bu. Nah terus kayak setiap libur tuh saya pakai waktunya itu buat cari informasi, buat upgrade skill, kayak sekiranya hal apa sih yang saya bisa belajar biar kemampuan saya itu bisa bertambah, biar bisa menyaingi orang lain juga, biar seimbang lah kita gitu. Jadi kayak dari saran sama ibu ini mungkin bisa memotivasi saya lah lagi, mendorong saya lagi biar saya tuh tetap percaya diri sama kemampuan saya. Jadi bisa dicoba kan. Kamu udah menjawab ke permasalahan kamu tadi itu kan. Sebenarnya kamu tuh punya kemampuan tapi beda porsi. Beda tempat pengembangan kemampuan kamu. Oke. Jadi mungkin karena waktu juga sudah waktu yang membatasi kita ya. Karena kemudian kalau misalnya ini udah nggak ada lagi yang ceritakan. Jadi kalau misalnya adik kamu tuh masih mau menceritakan, masih ada yang lagi ya menemui kan. Setiap hidup pastilah ada punya konflik atau masalah, dan itu perlu dicari cari solusi kan, cari pemecahan masalahnya. Jadi kalau kamu masih jika ada lagi masalahnya ya udah hubungi ibu lagi, hubungi, nanti kita atur lagi waktunya, atur jadwalnya dan tepatnya di mana kita melakukan konseling lagi. Oke? Udah dari itu saja dari ibu. Terima kasih ya sudah mau datang ke ibu untuk melakukan konseling, percaya dengan ibu. Ibu berterima kasih sekali. Ya, terima kasih Bu. Dari sarannya Ibu bisa memotivasi saya lagi untuk percaya diri. Ya, sama-sama ya. Yang penting Ibu sudah bisa membantu kamu ya. Itu salah satu tujuan dari melakukan proses konseling ini. Oke. Jadi, ya. Mari Bu, terima kasih. Maaf mengganggu ya Bu. Ya, nggak apa-apa.